Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa sama-sama ya. Angkat dulu tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Gimana? Sudah siap belajarnya? Siap ya? Langsung saja yuk tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita langka menghitung yang sebenarnya. Bahkan, kita seringkali mengira-ngira harga suatu barang ataupun harga suatu makanan. Contoh, kita akan membeli makanan atau barang di supermarket. Misalnya, kita membeli pensil. Harga sebuah pensil di supermarket adalah Rp3.551. Kemudian kita akan membeli sebuah penghapus dengan harga Rp1.251. Dengan harga seperti itu, kita tidak akan menjumlahkan dengan harga yang sebenarnya. Karena jika dijumlahkan dengan harga seperti itu, kita akan terlalu pusing. Maka kita akan mengira-ngira harga barang tersebut. Nah, mengira-ngira itulah yang disebut dengan penaksiran. Bagaimana sih cara kita untuk menaksir harga tersebut? Yap, dengan cara pembulatan. Dengan kata lain, taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Lambang taksiran adalah sama dengan yang melengkung, seperti yang ada di gambar ini. Sedangkan pembulatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempersingkat informasi yang ada dengan menyesuaikan angka baik ke atas ataupun ke bawah. Atau secara singkatnya, pembulatan itu adalah cara untuk menaksir suatu bilangan. Alhamdulillah, penjelasan dari pengertian penaksiran dan pembulatan telah tersampaikan. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu cara pembulatan bilangan cacah. Yuk, kita tonton lagi videonya. Sebelumnya, kita harus mengetahui ketentuan pembulatan. Nah, ketentuan pembulatan yaitu yang pertama, angka di bawah atau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Yang kedua, angka di atas atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Bagaimana sih cara pembulatan itu? Cara untuk membulatkan bilangan cacah itu berbeda-beda sesuai dengan bilangan yang akan dibulatkan. Jika bilangan yang akan dibulatkannya ke puluhan terdekat, maka angka yang akan dibulatkannya adalah satuan. Jika satuan itu kurang dari 5, maka angka tersebut akan dianggap hilang. Namun, jika satuannya lebih dari 5, maka angka tersebut akan dianggap 10. Sama juga dengan ratusan. Jika bilangan yang akan dibulatkannya ke ratusan terdekat, maka angka yang akan dibulatkannya adalah puluhan. Jika puluhan itu kurang dari 5, maka angka tersebut akan dianggap hilang. Namun, jika satuannya lebih dari 5, maka angka tersebut akan dianggap 100. Berlaku juga untuk ribuan. Jika bilangan yang akan dibulatkannya ke ribuan terdekat, maka angka yang akan dibulatkannya adalah ratusan. Dan jika ratusan itu kurang dari 5, maka angka tersebut akan dianggap hilang. Namun, jika ratusannya lebih dari 5, maka akan dianggap 1000. Nah, cara yang tadi itu berlaku juga untuk puluhan ribu, ratusan ribu, dan seterusnya. Langsung aja yuk kita ke contohnya. Misalkan di sini ada soal, bulatkanlah angka di bawah ini ke puluhan terdekat. Kita sudah tahu bahwa soalnya adalah ke puluhan terdekat, berarti bilangannya itu adalah puluhan. Nah, berarti angka yang akan dibulatkannya itu adalah satuan. Misalkan di sini soalnya adalah 23. Nah, satuan dari 23 adalah angka, betul, adalah angka 3. Nah, angka 3 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Yap, betul, angka 3 itu kurang dari 5. Maka angka 3 ini akan dianggap hilang. Jadi,
Angka 23 jika dibulatkan ke puluhan terdekat sama dengan 20. Contoh yang kedua adalah bilangan 27. Nah, 27 juga sama ya, seperti 23, yaitu puluhan. Jika puluhan berarti angka yang akan dibulatkannya adalah, betul, satuan. Nah, satuan di 27 adalah angka, ya betul, adalah angka 7. Nah, angka 7 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Nah, angka 7 ini adalah lebih dari 5. Maka, angka 7 ini akan dianggap 10. Jadi, 27 dibulatkan ke puluhan terdekat sama dengan 30. Contoh selanjutnya adalah ratusan. Coba misalkan ada soal bulatkanlah bilangan di bawah ini ke ratusan terdekat. Misalkan bilangannya adalah 231. Nah, bila ratusan berarti yang angka yang akan dibulatkannya itu adalah adalah puluhan. Nah, di sini puluhannya itu berapa? Iya, puluhannya itu angka 3 lagi ya, seperti yang tadi. Nah, angka 3 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5. Maka angka 3 ini akan dianggap hilang. Nah, berlaku dengan angka yang selanjutnya. Ada angka 1 berarti angka satunya juga dihilangkan ya. Jadi 0. Angka 3 juga jadi 0. Maka 231 dibulatkan ke ratusan terdekat sama dengan 200. Selanjutnya kita ke contoh ribuan. Nah, seperti biasa ya, misalkan di sini ada soal bulatkanlah bilangan di bawah ini ke ribuan terdekat. Misalkan ada soal 2250 dibulatkan ke ribuan terdekat. Jika ribuan berarti angka yang akan dibulatkannya adalah, betul. Angka yang akan dibulatkannya adalah ratusan. Nah, angka ratusan di sini coba kita lihat angka ratusannya berapa. Betul, di situ angka ratusannya adalah angka 2. Nah, angka 2 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Angka 2 ini kurang dari 5, maka angka 2 ini akan dianggap hilang atau dianggap 0. Berlaku juga untuk angka yang selanjutnya, yaitu 5 dan 0. Itu akan dihilangkan, jadi 0 semua ya. Maka dari itu, 2250 dibulatkan ke ribuan terdekat sama dengan 2000. Contoh lagi, misalkan ada 3670. Nah, 3670 itu mana sih yang ratusannya? Betul, yang ratusannya adalah angka 6. Nah, angka 6 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Betul, angka 6 ini lebih dari 5. Maka dari itu, angka 6 ini akan dianggap 1000. Nah, teman-teman hiraukan saja ya angka 7 dan 0-nya. Jadi, 3670 dibulatkan ke ribuan terdekat sama dengan 4000. Nah, anak-anak semuanya, Ibu sudah menjelaskan pengertian penaksiran dan pembulatan, cara-cara pembulatan, bahkan dengan contohnya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Mudah-mudahan mengerti ya. Materi selanjutnya adalah taksiran penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Bagaimana sih caranya kita menaksir hasil dari operasi penjumlahan atau pengurangan bilangan cacah? Penasaran kan? Yuk simak lagi videonya. Secara umum, cara menaksir hasil penjumlahan dan pengurangan adalah yang pertama, kita bulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. Kemudian jumlahlah atau kurangilah bilangan-bilangan yang sudah dibulatkan tadi. Gampang kan? Taksiran, penjumlahan, dan pengurangan itu yaitu terbagi 3. Nah, yang pertama adalah taksiran atas. Taksiran atas adalah taksiran yang pembulatannya ke atas, meskipun angka yang dibulatkannya kurang dari 5, tapi tetap dibulatkannya ke atas. Contoh, misalkan di sini ada soal tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran atas. Soalnya 23 tambah 21 sama dengan titik-titik.
Nah, yang pertama kita bulatkan dulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. 23 dibulatkan ke atas, meskipun satuannya 3 yang kurang dari 5, tapi tetap dibulatkan ke atas karena ini adalah taksiran atas. Jadi 30. Nah, 21 juga dibulatkan ke atas, meskipun satuannya 1 kurang dari 5, tapi tetap dibulatkan ke atas karena ini adalah taksiran atas. Jadi 30. Setelah itu kita tambahkan saja 30 tambah 30 sama dengan 60. Contoh selanjutnya adalah pengurangan. Nah, di sini soalnya adalah 43 dikurangi 33 sama dengan titik-titik. Yang pertama kita bulatkan dulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikannya. 43 dibulatkan ke atas. Meskipun satuannya 3 yaitu kurang dari 5, tapi tetap dibulatkan ke atas karena ini taksiran atas. Jadi 50. Nah, 33 juga dibulatkan ke atas meskipun 3 kurang dari 5, tapi tetap dibulatkan ke atas, jadi 40. Kemudian kita kurangi angka yang sudah dibulatkan. 50 kurangi 40 sama dengan 10. Nah, yang kedua ada taksiran bawah. Taksiran bawah yaitu taksiran yang pembulatannya ke bawah. Meskipun angka yang dibulatkannya lebih dari 5, tapi tetap dibulatkannya ke bawah. Contoh, misalkan di sini ada soal tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran bawah. Soalnya 27 ditambah 54 sama dengan titik-titik. Seperti biasa, kita bulatkan dulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikannya. Yang pertama adalah 27 dibulatkan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena ini taksiran bawah. Meskipun satuannya 7 adalah lebih dari 5, tapi tetap dibulatkan ke bawah. Jadi 20. 54 juga dibulatkan ke bawah, jadi 50. Sisanya kita tambahkan angka yang sudah dibulatkan. 20 ditambah 50 sama dengan 70. Soal selanjutnya di sini ada 67 dikurangi 25 sama dengan titik-titik. Seperti biasa kita bulatkan dulu ke bawah ya, ingat ke bawah karena ini taksiran bawah. 67 kita bulatkan ke bawah. Meskipun satuannya 7 yaitu lebih dari 5, tapi tetap kita bulatkan ke bawah, jadi 60. 25 juga kita bulatkan ke bawah, jadi 20. Kemudian kita kurangi saja angka yang sudah dibulatkan. 60 dikurangi 20 sama dengan, yap betul, 60 kurangi 20 yaitu 40. Yang ketiga adalah taksiran terbaik. Nah, taksiran terbaik adalah taksiran yang pembulatannya sesuai dengan ketentuan pembulatan, yaitu jika angka yang akan dibulatkannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan jika angka yang akan dibulatkannya ke atas, maka dibulatkan ke atas. Contoh taksiran terbaik yaitu misalkan di sini ada soal tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran terbaik. Nah, di sini soalnya 33 ditambah 27 sama dengan titik-titik. Yang seperti biasa kita bulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. Nah, kita lihat dulu ya angka 33. Karena angka satuannya 3 yaitu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dianggap hilang, jadi 30. Kemudian 27 karena angka satuannya 7 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas atau dianggap 10, jadi 30. Kemudian kita tambahkan angka yang sudah dibulatkan. 30 ditambah 30, yap, sama dengan 60. Lanjut ke contoh pengurangan. Nah, di sini ada soal 72 dikurangi 44 sama dengan titik-titik. Seperti biasa, kita bulatkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang akan dioperasikan. 72 karena angka satuannya 2 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dianggap hilang, jadi 70. 44 oleh karena angka satuannya 4 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dianggap hilang, jadi 40. Kemudian kita kurangi angka yang sudah dibulatkan. 70 dikurangi 40, yap, sama dengan 30. Halo anak-anak. Nah, sebelumnya kalian telah mempelajari penaksiran hasil, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah bersama Ibu Ning Setia. Nah, sekarang
Ibu akan menjelaskan mengenai penaksiran hasil perkalian dan pembagian bilangan caca. Agar lebih memahami materi ini, mari kita simak contoh soal berikut. Untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, Ibu Aisyah akan membuat 21 toples kue, yang mana tiap toples berisi 55 kue. Nah, berapakah kira-kira kue yang harus dibuat Ibu Aisyah? Mari kita selesaikan bersama. Nah, mari kita coba selesaikan. Ibu Aisyah akan membuat 21 toples, yang mana tiap toples berisikan 55 kue. Nah, maka 21 dikali 55. Ya, betul. Nah, sama seperti penaksiran penjumlahan dan pengurangan, nah pada penaksiran hasil perkalian dan pembagian pun terlebih dahulu angkanya dibulatkan sebelum dikalikan atau dibagi. Nah, kalian masih ingat kan? Ada 3 cara penaksiran operasi hitung. Coba sebutkan, apa yang pertama? Ya, betul. Taksiran tinggi. Yang kedua, taksiran rendah. Dan yang ketiga, taksiran baik. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan cara yang pertama, yaitu taksiran tinggi. Nah, ketika menggunakan taksiran tinggi, maka angka akan dibulatkan ke atas. Betul, coba 21 dibulatkan ke atas ke puluhan terdekat menjadi 30. Betul, walaupun angka 1 itu kurang dari 5, karena kita menggunakan taksiran atas, maka menjadi 30. Selanjutnya, 55 dibulatkan menjadi 60. Betul. Maka 30 dikali 60 sama dengan 1800. Kira-kira ibu harus membuat kue sebanyak 1800. Nah, sekarang kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua yaitu taksiran rendah. Maka angka dibulatkan ke bawah. Betul sekali. Nah, 21 dibulatkan menjadi 20. Betul. 55 dibulatkan menjadi 50. Nah, walaupun angka 5, tapi karena kita menggunakan taksiran rendah, maka dibulatkan ke puluhan terdekat di bawah. Jadi 50. Maka 20 dikali 50 sama dengan 1000. Nah, kira-kira ibu harus membuat kue sebanyak 1000. Nah, sekarang kita coba cara yang ketiga, yaitu taksiran baik. Nah, maka angka dibulatkan dengan mengikuti aturan pembulatan. Coba, 21 dibulatkan menjadi 20. Betul, karena angka 1 kurang dari 5, maka tidak dihitung atau dihilangkan. Sekarang 55 dibulatkan menjadi 60. Betul, karena angka 5, maka dibulatkan ke puluhan terdekat ke atas. Ya, betul sekali. Maka 20 dikali 60 sama dengan 1200. Jadi kira-kira kue yang harus dibuat ibu adalah 1200. Nah, agar lebih memahami materi ini, ibu punya satu contoh soal lagi. 579 dibagi 210 kan. Nah, yang pertama kita menggunakan taksiran tinggi. Maka 579 dibulatkan menjadi 600. Selanjutnya 210 dibulatkan menjadi 300. Betul. Maka 600 dibagi 300 sama dengan 2. Nah, kita pakai cara yang kedua, yaitu taksiran rendah. 529 dibulatkan menjadi 500 ke bawah. 210 dibulatkan menjadi 200. Maka 500 dibagi 200 sama dengan 2,5. Kita pakai cara yang terakhir, yaitu taksiran terbaik. 579 dibulatkan menjadi 600. Nah, 210 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Maka 600 dibagi 200 sama dengan 3. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan. Ibu sedang berada di mana? Ya, betul sekali. Ibu sedang berada di pasar.
Pernahkah kalian ikut mama ke pasar? Pernah? Ya, ketika kita berbelanja ke pasar, kita perlu menaksir harga barang tersebut. Nah, seperti materi yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu penaksiran jumlah harga sekumpulan barang. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Sayyidah akan mengadakan buka puasa bersama di rumahnya. Ia akan membuat sup buah sebagai takjil. Lalu ia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahannya. Di antaranya 2 kg melon seharga Rp22.000, 3 kg anggur seharga Rp65.000, 1 kg semangka seharga Rp15.500, dan 5 kg pepaya seharga Rp43.000. Berapakah kira-kira total belanjaan Sayyidah? Diketahui, harga 2 kg melon sama dengan Rp22.000, dibulatkan menjadi Rp20.000. Harga 3 kg anggur sama dengan Rp65.000, dibulatkan menjadi Rp70.000. Harga 1 kg semangka Rp15.500, dibulatkan menjadi Rp20.000. Harga 5 kg pepaya Rp43.000, dibulatkan menjadi Rp40.000. Lalu dijumlahkan Rp20.000 ditambah Rp70.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp40.000 sama dengan Rp150.000. Jadi, jumlah belanjaan yang harus dibayar oleh Sayyidah adalah Rp150.000. Ali pergi ke toko buku untuk membeli peralatan sekolah. Ali membeli 2 buah buku tulis, 3 pensil, 1 buku ikro, dan 4 penghapus. Harga tiap barang berturut-turut adalah Rp3.200, Rp1.250, Rp5.600, dan Rp550. Berapakah kira-kira uang yang harus dibayar oleh Ali? Diketahui, harga buku tulis Rp3.200, dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi Rp3.000. Harga pulpen Rp1.250, dibulatkan menjadi Rp1.000. Harga buku ikro Rp5.600, dibulatkan menjadi Rp6.000. Harga penghapus Rp550, dibulatkan menjadi Rp1.000. Ditanyakan jumlah harga 2 buku tulis, 3 pulpen, 1 buku ikro, dan 4 penghapus. Jawabannya, buku tulis 2 dikali Rp3.000 sama dengan Rp6.000. Pulpen 3 dikali 1.000 sama dengan Rp3.000. Buku ikro 1 dikali 6.000 sama dengan Rp6.000. Penghapus 4 dikali 1.000 sama dengan Rp4.000. Lalu dijumlahkan Rp6.000 ditambah Rp3.000 ditambah Rp6.000 ditambah Rp4.000 sama dengan Rp19.000. Jadi, jumlah harga yang harus dibayar Ali adalah Rp19.000. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang pembulatan pecahan dan penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Pembulatan pecahan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Yang pertama ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Berikut aturan pembulatan atau penaksiran pecahan biasa dan campuran. Jika bilangan pembilangnya lebih mendekati bilangan penyebutnya, maka pecahan dibulatkan ke atas. Lalu, jika bilangan pembilangnya lebih mendekati 0, maka pecahannya dibulatkan ke bawah. Contoh soal
2/3 dibulatkan menjadi, pertama-tama kita buat dulu garis bilangannya. Ada 0/3, 1/3, 2/3, 1. Kita lihat dulu. Pembilangnya 2 dan penyebutnya adalah 3. Karena pembilangnya 2 mendekati penyebutnya yaitu 3, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 2/3 dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya 2/5 dibulatkan menjadi berapa? Kita buat dulu garis bilangannya agar memudahkan. Ada 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 atau 1. Kita lihat dulu. 2/5. Pembilangnya adalah 2. Karena pembilangnya 2 tidak mendekati penyebutnya yaitu 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kita bulatkan ke bawah menjadi 0/5 atau 0. Jadi 2/5 dibulatkan menjadi 0/5 atau 0. Selanjutnya, pecahan campuran. Coba kita lihat contoh soalnya. 3/5 dibulatkan menjadi, kita buat dulu garis bilangannya. 2, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 3. Kita lihat dulu, pembilangnya 3 dan penyebutnya adalah 5. Kita lihat pembilangnya ini mendekati angka 5. Berarti kita bulatkan ke atas menjadi 3. Jadi 3/5 dibulatkan menjadi 3. Soal selanjutnya, 1/5 dibulatkan. 1/5 ini, lihat dulu pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 5. Karena pembilangnya ini tidak mendekati penyebutnya, kita lihat garis pembilangnya. 1/5 tidak mendekati ke 5. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 8. 1/5 dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya, pecahan desimal. Berikut aturan pembulatan atau penaksiran pecahan desimal ke satuan terdekat. Contoh soal nomor 1. Nilai 5,3 apabila dibulatkan menjadi berapa? Lebih dekat ke manakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau 6,0? Karena bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0, sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5. Soal selanjutnya dari pecahan desimal. Nilai 37,6 apabila dibulatkan menjadi berapa? Coba kita lihat garis bilangannya. Lebih dekat ke manakah? 37,6 apakah ke 37 atau ke 38? Ingat, karena nilai 6 ini 37,6, 6-nya lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 38. Jadi, karena bilangan 37,6 lebih dekat ke 38,
maka dibulatkan menjadi 38. Selanjutnya, penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Taksiran pada bilangan pecahan terdiri dari pecahan biasa dan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Pecahan biasa. Ada soal cerita. Meli membeli beberapa pita. Pita ungu panjangnya 2,3/4 meter. Pita biru 5/6 meter. Berapa perkiraan panjang pita yang akan dibeli Meli? Cara penyelesaiannya seperti ini. Panjang pita ungu 2,3/4. Kita taksir ke taksiran terdekat. Karena dilihat 3/4. Karena pembilangnya itu 3, lebih dekat ke penyebutnya itu 4, maka kita taksirkan ke atas menjadi 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3 meter. Lalu panjang pita biru 5/6. Kita taksirkan menjadi 1 meter. Karena pembilangnya 5 lebih dekat ke penyebutnya yaitu 6. Maka menjadi 1 meter. Lalu kita jumlahkan. Panjang pita yang akan dibeli adalah 2,3/4 ditambah 5/6 ditaksirkan menjadi 3 ditambah 1 hasilnya 4. Jadi perkiraan pita yang akan dibeli Meli adalah 4 meter. Selanjutnya, contoh yang lainnya, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran. 8/10 dikali 9, 5/7 ditaksirkan menjadi berapa? Seperti ini. 8/10 dibulatkan dan lebih dekat dengan 1. Karena pembilangnya lebih dekat ke penyebutnya, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. 9, 5/7 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. 5 pembilangnya ini lebih dekat ke penyebutnya, maka menjadi 1 nilainya. 9 ditambah 1 hasilnya 10. Jadi hasilnya 8/10 dikali 9, 5/7 ditaksirkan menjadi 1 dikali 10 sama dengan 10. Contoh soal selanjutnya. 19 2/8 dikurang 9 11/12 ditaksirkan menjadi berapa? 19 2/8 dibulatkan dan lebih dekat dengan 19. Kenapa? Karena pembilangnya 2 tidak mendekati 8. Jadi yang lebih dekatnya adalah 19. Selanjutnya 9 11/12 dibulatkan dan lebih dekat dengan 10. Karena pembilangnya itu 11, lebih dekat ke penyebutnya itu 12, maka dibulatkannya ke atas menjadi 10. Hasilnya dari 19 2/8 dikurang 9 11/12 ditaksirkan 19 dikurang 10 sama dengan 9. Yang kedua, ada pecahan desimal. Taksiran desimal adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku kesatuan atau puluhan terdekat. Bilangan 4, 4, 3, 2, 1 dibulatkan ke bawah. 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas. Contoh soal dari pecahan desimal.
Tentukan hasil operasi hitung berikut dengan taksiran. 153,7 ditambah 8,2 apabila ditaksirkan menjadi berapa? 153,7 dibulatkan ke atas menjadi 154. Karena nilai 7 mendekati ke atas, maka dibulatkannya ke atas. 8,2 dibulatkan ke bawah menjadi 8, karena nilai 2 ini lebih mendekati ke angka 8. Jadi, 153,7 ditambah 8,2 apabila ditaksirkan menjadi 154 ditambah 8 sama dengan 162. 24,7 dibagi 4,9 apabila ditaksirkan menjadi 24,7. Kita lihat nilai 7 ini, bilangan 7 ini berada di satuan yang mendekati ke atas. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 25. 4,9, kita lihat 9 ini mendekati bulatan ke atas, maka kita bulatkan ke atas menjadi 5. Jadi 24,7 dibagi 4,9, taksirannya adalah 25 dibagi 5, hasilnya adalah 5. Yang ketiga ada persen. Taksiran persen adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada sesuai dengan acuan bilangan persen. Soal dari pecahan persen. Benny membawa uang 500.000 untuk membeli sepatu, baju, celana, dan tas. Harga sepatu yaitu 198.000. Potongan harganya sebesar 20%. Harga baju dan celana yaitu 278.000. Potongan harganya sebesar 50%. Dan harga tas yaitu 180.000. Potongan harganya 30%. Benny menaksir berapa total diskon belanjaannya? Yang pertama, taksir dulu diskon dari sepatu. Mari kita lihat 20% dari 198.000. 20% dikali 200.000. Kenapa 200.000? Karena 198 lebih mendekati 200. Maka 20% dikali 200.000 hasilnya 40.000. Selanjutnya, taksiran diskon baju dan celana. 50% dari 278.000 adalah 50% dikali 300.000. Karena 278 lebih mendekati 300, maka dibulatkan ke atas. Menjadi 50% dikali 300, hasilnya 150.000. Selanjutnya, taksiran diskon tas. 30% dari 180.000. 30% dikali 200.000. Kenapa 200.000? Kenapa tidak ditaksirkan ke bawah? Karena 180.000 lebih mendekati angka 200. Maka ditaksirkan ke atas. 30% dikali 200.000 hasilnya 60.000. Jadi total taksiran diskon belanjaan Benny adalah 40.000 ditambah 150.000 ditambah 60.000, hasilnya 250.000. Selanjutnya
Contoh selanjutnya yaitu 33% dari 398 apabila ditaksirkan menjadi berapa? Kita lihat 33% ini dibulatkan ke bawah menjadi 30% karena 33 lebih mendekati 30%. 398 dibulatkan ke atas menjadi 400 karena 398 lebih mendekati ke angka 400. Jadi 33% dari 398 apabila ditaksirkan menjadi 30% dikali 400 sama dengan 120. Nah, alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai akhir sudah dijelaskan dengan jelas dan terperinci. Apakah anak-anak sudah mengerti? Mudah-mudahan anak-anak mengerti ya, dan mudah-mudahan ilmunya juga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, setelah selesai pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah sama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.